Bab 224. Bulan ini, gaji kamu dipotong buat ganti biaya akomodasi serta lainnya selama tinggal di India. Tama membulatkan matanya. Kenapa bisa begitu? Enggak Pak, saya cuma bercanda Pak. Ucap Tama. Sayangnya saya serius. Ucap Azam merangkul bahu istrinya lalu berjalan mendekat ke arah Bestari dan juga sang sutradara. Kenapa? Apa ada masalah dengan kemesraan kami? Kalau ada masalah kami juga tidak mau untuk menjadi narasumber. Oh, enggak Pak. Jawab Bestari panik. Karena bisa gagal bin gaswat kalau narasumbernya kali ini merajuk padahal dia sudah menyiapkan episode yang spesial tentang pasangan muda ini. Enggak Pak, justru kami melihatnya sangat natural banget. Pak Azam sama Mbak Seva yang paling sempurna dan romantis. Enggak kok. Kita nggak keberatan dan tidak ada masalah sama sekali karena kan memang bapak sama istri bapak seromantis itu jadi pertahankan Pak kealamiannya. 75. Azam lalu menoleh ke arah Tama yang masih cemberut karena gajinya dipotong. Pemberian kembali wewenang CEOWANGPED pada Azam, membuatnya jadi semena-mena lagi padahal kan Tama tidak iri melihatnya. Dia hanya menjaga agar para jomblo yang melihat keromantisan dan kemesraan pasangan pengantin itu tidak ngenes. Tapi malahlah kena ulti Azam. Nasib bawahan, mulia. Selepas ini, kita wawancara mengenai kisah cinta Pak Azam dan Mbak Sevaya, ajak Bestari. Azam melihat istrinya untuk minta pendapatnya. Capek? Enggak. Ucap Seva. Keduanya tersenyum. Menampakkan aura cinta yang menguar begitu indah antar keduanya. Saksikan kisah cinta paling ditunggu se-Indonesia, Hotkiss edisi spesial, Cinta CEOWANGPED untuk sang istri, hanya di INDOSIR. Petang ini pukul 17 WIB. Enak banget ya, jadi istri Sultan, ngidam pengen ketemu Syahrukh Khan aja kayak pengen ketemu orang biasa gampang banget. Ujar Inem. Asisten rumah tangga di apartemen Zain. Iya ya, jadi iri. Jawab asisten satunya. Yang bernama Sanem. Siapa yang hamil? Kedua asisten parubaya itu terkejut ketika Alea, yang mereka tahu adalah teman dari majikan mereka tiba-tiba saja sudah berdiri di belakang. Keduanya berbalik lalu menundukkan wajah karena aura wanita ini meskipun cantik namun sangat tidak bersahabat. Lihat saja wajahnya sekarang. Entah apa yang terjadi. Matanya memerah kedua tangannya terkepal soalnya tengah menahan amarah yang siap meledak kapan saja. Kenapa diam? Jawab. Siapa yang hamil? Kini Alea meninggikan nada bicaranya. Itu Non. Istrinya CEOWANGPED lagi hamil. Alea melotot mendengarnya. Nafasnya memburu tak karuan. Apa? Iya Non. Tadi ada beritanya di TV kalau istrinya lagi hamil dan ngidam pengen ketemu Syahrukh Khan terus keturutan mereka sekarang lagi ada di India buat ketemu sama idola istrinya itu. PLAKKK. Alea menamparkan Sanem, sang asisten rumah tangga yang barusan memberi info padanya membuat Sanem dan Inem terkejut lalu memegangi pipinya belum sampai di situ. Alea lalu mencekiknya. Kenapa? Kenapa dia bisa hamil? Non Alea istighfar Non.
Ucap Inem panik karena melihat temannya dicekik sedangkan Alea makin mengencangkan cekikannya. Beraninya dia HAMILL. Dia gak boleh hamil. Gak boleh HAMILL. Alea. Zain datang dari arah samping dan melepaskan cekikan Alea di leher Sanem. Membuat sang asisten perubahan yaitu jatuh dan terbatuk. 76. Apa-apaan kamu Alea? Tanya Zain. Alea tak menjawab hanya memandang benci pada Sanem dan Inem. Sedangkan putri Zain, Greya yang datang bersamaan dengan ayahnya berdecih menatap tak suka pada wanita bersurai coklat itu. 77. Dia hamil. Siapa yang hamil? Tanya Zain. Dia, wanita yang sudah merebut Azam dari tangan aku. Dia hamil Zain. Dia hamil. Ujar Alea dengan mata masih berkabut merah dan terlihat menahan amarah. Dia hamil sama suaminya kan? Kenapa kamu yang marah? Ucapan Greya, gadis cantik berusia 21 tahun yang baru saja pulang kuliah dijemput ayahnya itu, membuat Alea makin kesal dibuatnya. Pasalnya, Greya ini bermulut pedas dan sejak ia tinggal di apartemen ini, Greya menunjukkan sikap tak suka pada Alea. Greya. Tegur Zain pelan pada putri kesayangannya. Greya menghela nafasnya lalu melihat ke arah dua asisten rumah tangga yang sudah bekerja dengan mereka sejak 10 tahun yang lalu, sejak ia kembali dari luar negeri setelah Zain bebas dari penjara. Big, ayo istirahat. Kedua asisten rumah tangga berubah yaitu sekilas melirik takut-takut pada Alea dan juga Zain. Namun tak urung keduanya menurut juga pada Greya. Terutama Sanem yang masih memegangi lehernya yang masih terasa sakit. Ketiganya lalu beranjak senang dan Inem istirahat di kamar mereka di belakang sedangkan Greya di kamarnya yang berdekatan dengan kamar Zain. Melihat putrinya sudah kembali ke kamar begitu juga dengan kedua asistennya, Zain lalu menoleh pada Alea. Ia rangkul bahu Alea lalu memintanya untuk duduk. Duduklah. Alea dengan kesal melepaskan tangan pria yang masih tampan berkacamata itu. Zain mencoba memahami. Ia tak marah. Usia Alea tak jauh dari Greya. Zain paham jika Alea masih butuh perhatian. Alea duduk di sofa sendiri dengan wajah kesal dan mata memerah. Zain lalu duduk di sampingnya. Kini, bulir air mata itu jatuh dari netra cantiknya. Alea. Dia ingkar janji Zain. Dia janji nikahin aku tapi dia malah nikah sama orang lain dan sekarang, istrinya itu lagi hamil. Mungkin mereka sudah bahagia, Alea. Sungguh, Alea sangat tak setuju dengan ucapan Zain. Sejak mengajaknya tinggal di sini dan sejak Alea bercerita tentangnya juga Azam, Zain seolah tak mau mendengarnya. Zain menenangkan wanita berusia 24 tahun itu dengan menggenggam kedua tangannya. Lupakan dendam itu Alea. Sejauh apa kita mencoba untuk membalas perbuatan orang yang sudah menyakiti kita, maka akan semakin sakit di sini. Ujar Zain menunjuk pada dadanya. Alea tertawa sinis pada Zain. Kamu kira semudah membalikkan telapak tangan merelakan orang yang sudah menghancurkan hidup aku? 78. Lalu berjanji untuk menikahiku. Itu maksud kamu? Alea.
Kamu lupa kalau dia sudah menggores luka yang teramat dalam setelah 3 tahun kami bersama dan seenaknya dia buang aku kayak sampah. Dia udah hancurkan seluruh hidupku, Zain. Akulah yang sudah menghancurkan hidup kamu, Alea. Greya menegang saat Zain mengatakan hal demikian. Zain sendiri terlihat ada raut penyesalan di wajahnya dengan mengucapkan demikian. Alea menangis. Membuatnya terpaksa kembali mengingat memori pahit bagaimana La bisa menjadi gadis door prize. Flashback on. Zain Airlangga, pengusaha butik kala itu, mengalami masa-masa pahit dalam hidupnya. Jatuh cinta pada istri orang dan berniat memilikinya, membuat Zain gelap mata tak peduli bahwa yang dilawannya bukan orang sembarangan. Siapa tidak mengenal klan Rohichan? Selain memiliki uang mereka juga memiliki kekuatan. Boril dan Andika duo Rohichan yang jika berurusan dengan mereka, sama saja, bunuh diri. Zain, pengusaha muda yang memiliki butik besar harus mendekam selama 5 tahun di penjara karena berniat melakukan perbuatan asusila pada Aprilia Ayu, istri dari Atalarik Fabian Rohichan. Selepasnya dari tahanan, ia langsung menjemput putrinya dari luar negeri yang tinggal bersama dengan orang tuanya di sana. Walau Greya harus terus bersedih karena ayahnya tak bisa move on dari Aprilia Ayu. Wanita yang Greya sendiri inginkan untuk menjadi ibu, namun apa daya Aprilia pasti juga sangat membencinya. Karena Zain berniat jahat padanya. Ya, Greya tahu alasan kenapa ayahnya dipenjara. Saat ia tinggal bersama neneknya, sang nenek memberi tahunya. Bertahun-tahun kemudian, setelah ia bebas dari penjara, Zain makin akrab dengan dunia malam. Demi bisa melampiaskan kekesalannya dan cintanya yang tak sampai pada Aprilia Ayu, wanita cantik berneta abu yang menawan hatinya dan juga Greya. Sayang, dia telah dimiliki oleh orang lain. Zain merasa terlambat karena tidak bertemu dengan Aprilia terlebih dahulu. Aprilia. Malam-malam pria tampan itu tak lepas dari mimpi-mimpinya ingin memiliki Aprilia. Meski hampir 10 tahun lamanya, sejak pertemuan pertama dengan Aprilia di sekolah TK Greya, Zain sama sekali tidak bisa melupakan wanita itu. Malam itu, dengan langkah terhuyung Zain keluar dari klub malam di mana dia biasa minum. Esok, ia harus menjemput Greya dari rumah orang tuanya. Kenapa kita bisa berjumpa setelah kamu menjadi milik orang lain? Kenapa? Kenapa harus pria tua itu yang kamu pilih untuk menjadi pendamping hidupmu? Aku lebih muda. Aku lebih tampan Aprilia, bahkan dia seusia ayahmu. Racau Zain. Kata-kata yang sama. Tak pernah berubah. Ia menjadi pengusaha pada siang hari dan pemabuk di malam harinya. Hingga oleh rekan-rekan kerjanya dia dijuluki Zain si pemabuk. La berjalan terseok menuju mobilnya. Malam semakin larut dan nampak sepi di jalan. Mungkin karena ini sudah dini hari. Zain menajamkan matanya ketika melihat seorang perempuan muda berdiri menyendar di badan mobilnya. Rok mini dan crop top putih yang dibalut jaket kulit membuat Zain menyangka kalau La adalah wanita. 79. Malam di klub ini yang sedang menunggu pelanggan. Zain yang berniat segera pulang, lalu menarik tangan wanita itu agar menyingkir dari mobilnya. Minggir. Duh. Umpat si gadis dengan kesalnya. Biasa aja dong.
Tambahnya lagi dengan perasaan kesal. Zain yang tidak pernah dimaki oleh perempuan sebelumnya, apalagi oleh perempuan yang menurutnya adalah seorang kupu-kupu malam, menoleh dengan wajah penuh amarah pada gadis itu. Namun, Zain tercekat saat melihat wajahnya. Alea, nama gadis itu. Ia yang sedang menunggu temannya untuk dijemput di sini, merasa risih dipandangi oleh Zain. Gue colok mata lo ya. Ujarnya masih kesal. Lalu beranjak pergi dari sana. Namun, Zain menahan tangannya dan menarik gadis cantik yang masih SMA itu hingga menghadap ke arahnya. Aprilia. Alea mengernyitkan dahi mendengar Zain memanggilnya dengan sebutan demikian. Aprilia, kamu di sini. Kamu di sini. Buat nemuin aku. Gue Alea. Sentak Alea pada pria dewasa di depannya ini. Aprilia. Alea yang tadinya pemberani namun melihat orang ini mabuk dan tenaganya yang sangat besar ketika mencengkram tangannya langsung berontak melepaskan diri dan akan kabur. Lepas. Gue bukan Aprilia. Ucap Alea namun Zain tetap memaksa memeluknya. Alea yang geram lalu menendang di antara kedua kaki Zain dengan lututnya. Aak! Teriak Zain refleks melepaskan Alea dari dekapannya. Ia menunduk menahan sakit pada bagian vital tubuhnya. Itu. Rasain lo. Sialan. Ucapnya sambil berlari kencang keluar dari area klub malam itu. Aprilia. 80. Sialan. Tak terima dengan penolakan Alea, Zain masuk ke dalam mobilnya dan mengejar gadis itu. Namun ia tak menemukannya. Suasana malam yang gelap, lampu jalanan yang temaram menyamarkan tubuh Alea yang bersembunyi di belakang banner konter HP. Tubuhnya yang langsing membuatnya mudah bersembunyi. Netra cantiknya mengintip dan ia meneong lega saat mobil mewah itu pergi menjauh. Beberapa hari setelahnya, Zain kembali datang ke klub malam itu. Kali ini, ia menginginkan seorang perempuan untuk menemani malamnya. Seperti biasanya, Zain akan disediakan ruangan VIP untuknya. Setelah masuk ke dalam kamarnya, alangkah terkejutnya Zain ketika ia mendapati gadis yang ia ingat menendangnya dengan lutut beberapa hari yang lalu di depan klub ini. Tak hanya Zain, Alea sendiri juga terkejut melihat pria itu. Ia bangun dari duduknya. Kedua netra itu saling beradu. Zain tersenyum sinis dengan melihat ke arah tubuh Alea. Gayanya sok suci. Ternyata jual diri juga kan? Ejek Zain. Alea mengepalkan kedua tangan di sisi tubuhnya. Ia ambil tas yang ada di atas ranjang lalu akan berjalan keluar dari kamar itu. Namun, Zain mencekal lengannya. Lepas. Saya udah bayar kamu. Layani saya. Alea menggeram marah. Uang sudah ia terima. Dengan siapapun, ia sudah terima konsekuensinya. Sejak beberapa hari yang lalu ia dibujuk oleh Martin untuk mencari uang di tempat ini. Sempat Alea ragu. Namun Martin meyakinkan kalau ini adalah tempat mencari uang dengan cepat. Akhirnya, Alea setuju. Namun ia tak menyangka jika pelanggan pertamanya adalah pria yang akan melecehkannya beberapa hari yang lalu. Zain mendorong Alea ke atas ranjang. Gadis itu tak bisa menolak lagi. Ia hanya tinggal menutup mata.
Lagi pula, Zain tak terlalu buruk untuk jadi yang pertama. La tampan dan tanpa kacamata, yang La buka, maka nampak kalau pria itu masih muda. Zain merunduk mengambil apa yang sudah dibelinya. Tanpa perasaan, ia perlakukan Alea seperti biasa ia memperlakukan wanita-wanita malamnya dan satu hal yang membuat Zain terkejut adalah ternyata Alea masih gadis. Ia pria pertamanya. Zain menggulingkan diri. Tanpa menyelesaikannya. Seketika itu ia teringat pada putrinya, yang masih remaja.